Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Nadeo Alvaro semuanya? Mudah-mudahan kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas siapa itu Wali Ghaus zaman sekarang dan di mana keberadaannya serta bagaimana kita bisa mendapatkan ruhaniyahnya. Untuk itu simak terus video ini sampai selesai agar sahabat semuanya tidak salah memahaminya. Namun sebelum lanjut menonton video ini, admin ingatkan untuk dukung kami dengan cara menekan tombol like, komen dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya, agar sahabat semuanya tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari channel ini. Terima kasih. Pernahkah Anda merasa bahwa dunia ini tidak hanya dihuni oleh yang tampak saja? Bahwa di balik hiruk-pikuk dunia, tersembunyi sosok-sosok rahasia yang menjadi sebab langit tidak runtuh dan bumi tetap bergetar dalam keteraturan? Mereka bukan pejabat, bukan tokoh publik, tidak dikenal oleh media, tidak mengklaim gelar, namun setiap doanya mengguncang langit, setiap bisikan hatinya menjadi sebab turunnya hujan rahmat dan tertundanya azab. Mereka adalah kekasih-kekasih Allah. Dan dari antara para kekasih itu, ada satu yang paling tersembunyi, paling agung, dan paling dijaga. Dialah Wali Ghaus, sang poros langit dan bumi. Wali Ghaus bukan sembarang wali. Ia adalah pemimpin para wali di muka bumi, sang penopang ruhani alam semesta. Ia tidak dikenal manusia biasa, namun dikenal penduduk langit. Ia tidak muncul di hadapan massa, tapi ia hadir dalam rahasia waktu dan ruang. Para arif billah berkata, jika bukan karena keberadaan Wali Ghaus di bumi, maka bumi akan kehilangan berkahnya, dan fitnah akan tumpah tanpa kendali. Namun, siapakah Wali Ghaus pada zaman ini? Apakah ia seorang alim yang tinggal di pedalaman? Seorang fakir yang tak dikenal? Atau bahkan seseorang yang setiap hari kita lewati tanpa menyadarinya? Apakah dia masih hidup sekarang? Jika iya, di mana dia berada? Sahabat, video ini bukan tentang mengangkat nama seseorang, bukan pula untuk memuja makhluk. Ini adalah ajakan untuk mengenal lebih dalam hakikat kewalian dan bagaimana Allah masih menjaga bumi ini dengan keberadaan kekasih-kekasihnya, termasuk satu yang paling mulia di antara mereka, Wali Ghaus zaman ini. Tetaplah bersama kami hingga akhir video, karena kita akan membahas siapa itu Wali Ghaus dalam tradisi tasawuf, petunjuk tentang Wali Ghaus di masa sekarang, dan bagaimana hati kita bisa terhubung dengan ruhaniyahnya meskipun tak pernah bertatap muka. Jika hatimu siap dan niatmu suci, mari kita lanjutkan perjalanan ruhani ini menyelami rahasia Wali Ghaus yang tersembunyi, namun senantiasa hadir menjaga dunia dalam senyap. Siapa itu Wali Ghaus? Dalam dunia spiritual Islam, khususnya dalam khazanah tasawuf, terdapat istilah yang sangat agung dan penuh misteri. Wali Ghaus, atau yang dikenal juga sebagai Qutb al-Ghaus, atau Qutbul Azam. Istilah ini bukan sembarang gelar. Ia merujuk pada satu sosok wali yang menjadi poros utama tatanan ruhani di muka bumi. Dialah pemimpin para wali, pembawa amanah Allah dalam dimensi gaib, penopang spiritual, kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, bahkan makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Dalam kitab-kitab klasik seperti Al-Yawaqit wal Jawahir, karya Imam As-Suyuti, Al-Futuhat Al-Makkiyah karya Ibnu Arabi, serta Insan Al-Kamil karya Abdul Karim Al-Jili, dijelaskan bahwa Wali Ghaus adalah manifestasi paling tinggi dari seorang manusia yang telah mencapai makam kamil, sempurna. Ia adalah perantara utama turunnya rahmat dan pertolongan Allah kepada umat manusia. Dalam bahasa ruhani, ia sering disebut sebagai Ghaus, yang artinya pertolongan, karena memang dari doanya, dari hatinya, dari bisikannya, pertolongan Allah mengalir ke semesta. Maqam Wali Ghaus tak terlihat, tapi hadir. Apa yang membedakan Wali Ghaus dengan wali-wali lainnya? Para ulama sufi menyebut bahwa maqam Wali Ghaus adalah maqam khafa, tersembunyi. Bahkan para wali biasa pun belum tentu bisa mengenalinya, kecuali yang memang diperkenankan oleh Allah. Ibnu Arabi menyebut bahwa Wali Ghaus adalah seperti jantung dalam tubuh umat. Ia tidak tampak dari luar, tetapi darinya lah darah ruhani mengalir.
Dalam istilah Sufi, ia disebut sebagai Qutb al-Zaman, poros zaman. Kehadirannya tidak bergantung pada pengakuan manusia. Ia bisa menjadi seorang tua renta yang tinggal di sudut desa terpencil, atau bahkan seorang pemuda biasa yang setiap harinya bekerja seperti manusia lainnya, namun batinnya tersambung langsung kepada langit. Siapa Wali Gauds zaman sekarang? Inilah pertanyaan yang selalu menggoda kalbu para pencari Allah. Siapakah Wali Gauds pada zaman kita sekarang ini? Apakah dia hidup di antara kita? Apakah dia seorang yang kita kenal? Atau bahkan orang yang setiap hari kita temui tanpa menyadari siapa dia sebenarnya? Jawabannya bukan sekadar ya atau tidak. Karena keberadaan Wali Gauds adalah rahasia Allah yang sangat dijaga. Menurut para ulama Sufi, hanya ada satu orang Wali Gauds di setiap zaman. Jika ia wafat, Allah langsung menunjuk pengganti dari kalangan para wali agung yang telah mencapai makam tertinggi. Namun, siapa namanya? Di mana tempatnya? Bagaimana wajahnya? Itu adalah rahasia langit yang tidak boleh dibuka sembarangan, bahkan oleh para wali lainnya. Kesaksian para arif billah. Beberapa arif billah, para wali Allah yang makamnya tinggi, pernah menyampaikan bahwa mereka mengetahui Wali Gauds zamannya, tapi tidak pernah menyebutkan nama. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Wali Gauds di abad ke-6 Hijriah, bahkan berkata, ada wali-wali tersembunyi yang tidak dikenal oleh manusia, bahkan oleh para ulama sekalipun. Tapi mereka adalah rahasia antara Allah dan alam. Di masa sekarang, sebagian ulama Sufi dari Yaman, Maroko, dan Indonesia menyatakan bahwa pusat ruhani dunia telah bergeser ke arah timur, yaitu ke wilayah-wilayah yang dahulu dianggap pinggiran dunia Islam, seperti Indonesia, Malaysia, Yaman, India, dan Afrika Timur. Bukan berarti secara pasti Wali Gauds ada di sana, tapi ini adalah isyarat bahwa keseimbangan ruhani telah bergerak dari Jazirah Arab ke arah negeri-negeri sunyi yang lebih sedikit ria dan fitnah. Mungkinkah ia adalah orang biasa? Sahabat, satu hal yang perlu kita pahami, Wali Gauds bukan sosok yang mencolok. Ia tidak akan muncul di panggung televisi, tidak membuat sensasi di media sosial, tidak memiliki jutaan pengikut yang riuh. Karena makam Wali Gauds adalah makam khafar, makam yang disembunyikan oleh Allah. Ia bisa jadi seorang kakek tua di pedalaman, yang setiap malamnya bangun sholat dan menangis di bawah langit. Seorang pedagang kecil yang jujur, namun hatinya selalu berzikir tanpa henti. Atau bahkan seorang pemuda yang tampak biasa, tapi ruhnya telah menembus langit karena keikhlasannya dan cintanya pada Rasulullah. Bagaimana mengenali Wali Gauds? Jawabannya tegas. Tidak ada cara pasti untuk mengenalinya dengan mata lahir. Mengapa? Karena Allah sendiri yang merahasiakannya. Bahkan banyak ulama Sufi berkata, jika engkau mengenal seorang Wali Gauds, itu bukan karena kepandaianmu, tapi karena Allah berkenan membuka tabirnya kepadamu. Dan itu hanya terjadi jika hatimu sangat suci, sangat ikhlas, sangat tunduk kepada Allah, serta siap untuk tidak membocorkan rahasia itu kepada siapapun. Ada sebagian yang berkata bahwa Wali Gauds zaman ini sering berpindah tempat, karena tugas ruhani yang berbeda-beda. Ia bisa berada hari ini di Timur Tengah, esok hari di Asia Tenggara, dan beberapa waktu kemudian di Afrika bukan karena naik pesawat, tetapi karena karomah tayul ardi, melipat bumi. Petunjuk batin tentang keberadaannya. Meski tidak dikenal jasadnya, ruhani Wali Gauds bisa dirasakan oleh orang-orang yang hatinya bersih. Beberapa tanda batin yang sering dikaitkan dengan petunjuk kehadirannya. Hati merasa tentram luar biasa saat berada di suatu tempat, padahal sebelumnya tidak istimewa. Mimpi berjumpa dengan seseorang bercahaya, tanpa tahu siapa dia, tetapi memberi nasihat atau petunjuk yang sangat dalam. Tiba-tiba mendapat ilham atau pertolongan yang tidak masuk akal, seakan ada yang membantu dari alam gaib. Namun ingat, semua ini bukan untuk disombongkan atau diceritakan berlebihan. Karena jika seseorang benar-benar bertemu dengan Wali Gauds secara lahir atau batin, itu adalah amanah besar, bukan bahan cerita atau kebanggaan spiritual. Bagaimana cara terhubung secara ruhani dengan Wali Gauds? Pertanyaan besar yang sering muncul dari para pencari jalan ruhani adalah, jika kita tidak bisa melihat Wali Gauds,
apakah kita bisa terhubung dengannya? Jawabannya, bisa. Tapi bukan dengan mata lahir, bukan pula dengan pencarian fisik, melainkan dengan mata hati, niat yang tulus, dan jiwa yang tunduk sepenuhnya kepada Allah. Hubungan dengan wali gauts bukan hubungan biasa. Ia bukan sekadar silaturahmi lahiriah, tetapi hubungan ruh ke ruh, jiwa ke jiwa, getaran ke getaran. Karena sejatinya, ruh para kekasih Allah tidak terikat ruang dan waktu. Bersihkan hati, tajamkan niat. Langkah pertama yang mutlak diperlukan, penyucian hati. Engkau tak akan pernah bisa merasakan kehadiran wali gauts jika hatimu masih dipenuhi kebencian, kesombongan, hasad, duniawi yang membelenggu, atau niat ingin hebat di mata manusia. Karena wali gauts bukan sosok untuk dikagumi sebagai tokoh, tapi untuk dijadikan wasilah, perantara, dalam mendekatkan diri kepada Allah. Kata para ulama, tidak ada hubungan ruhani tanpa pensucian ruhani, dan tidak ada pensucian ruhani tanpa keikhlasan mutlak kepada Allah. Perbanyak zikir dan khalwat, menyendiri untuk Allah. Wali gauts hidup dalam dunia zikir. Ia tidak tertarik pada dunia ramai. Jika engkau ingin selaras dengan frekuensinya, maka masuklah ke dunia zikir. Perbanyaklah zikir hati, bukan sekadar lisan. Khalwat, menyendiri untuk Allah, terutama di sepertiga malam, menjaga wudhu, lidah, dan pandangan. Rasulullah bersabda, "Ketahuilah, dalam jasad manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, baiklah seluruh jasad. Jika ia rusak, rusaklah semuanya. Itulah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Zikir yang konsisten akan membersihkan hati, dan hati yang bersih akan menjadi cermin bagi cahaya para wali. Minta izin kepada Allah dalam doamu. Engkau tidak bisa memilih terhubung dengan wali gauts sesukamu. Engkau harus meminta izin kepada Allah. Doa terbaik untuk membuka hubungan ruhani ini bukan, "Ya Allah, pertemukan aku dengan walimu." Tetapi, "Ya Allah, jika engkau ridha, izinkan ruhku tersambung dengan ruh para kekasihmu. Bukan untuk kemuliaanku, tapi untuk mendapat rahmatmu." Banyak hamba Allah yang tak pernah melihat wali, tapi mendapat bimbingan ruhani dalam mimpi, dalam ilham, dalam jalan hidup. Itulah bentuk sambungan ruhani yang tidak tampak, namun terasa kuat dalam hati. Amalkan zikir dan wirid ahlullah. Para wali memiliki jalur-jalur ruhani, thariqah, yang diwariskan kepada murid-muridnya. Dengan mengikuti zikir mereka, meskipun kita tidak mengenal mereka secara fisik ruh, kita bisa tersambung kepada mereka. Beberapa zikir yang sangat dianjurkan. La ilaha illallah sebanyak 1000 kali setiap hari istighfar. Astaghfirullah sebanyak 100 sampai 300 kali. Shalawat Nabi minimal 100 kali, terutama di malam Jumat hasbunallahu wa ni'mal wakil untuk perlindungan ruhani. Dan zikir ismudz zat. Allah, Allah. Dalam keheningan malam, banyak ahli tarekat menyebut bahwa zikir inilah yang akan membuka jalan ruhani ke arah makam wali gauts, bahkan bila ia tidak pernah kita lihat. Perbanyak syalat malam dan tahajud. Wali gauts tidak pernah meninggalkan tahajud, karena saat itulah langit terbuka dan para malaikat turun membawa rahmat. Jika engkau ingin menyatu secara ruhani dengannya, temuilah Allah di saat para pencari dunia sedang tidur. Itulah saat ruhmu bisa terangkat mendekati ruh para wali, karena mereka pun sedang bangun, bersujud, dan memohon kepada Allah di saat yang sama. Bayangkan, di satu malam yang sunyi, saat engkau sujud sendirian. Bisa jadi, di alam ruh, engkau bersujud di samping wali gauts, tanpa menyadarinya. Ruhmu bersanding, walau jasadmu tak melihat. Tunduk total kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini kunci terakhir, dan paling utama totalitas ketundukan kepada Allah. Wali gauts bukan idola, bukan tokoh yang kita kagumi karena karomahnya. Ia adalah jalan menuju Allah, bukan tujuan akhir. Jika engkau bersungguh-sungguh ingin menyambung ruhani dengannya, maka jadikan hidupmu sepenuhnya untuk Allah dan Rasul-Nya. Tidak setengah hati, tidak karena ingin hebat secara spiritual. Maka, jika Allah melihat bahwa hatimu telah layak, Ia sendiri yang akan menyambungkanmu dengan wali gauts tanpa kamu cari, tanpa kamu minta secara langsung. Sahabatku,
kita telah menyelami satu perjalanan ruhani yang penuh keheningan dan kemuliaan. Kita bicara tentang Wali Gauds, pemimpin para wali, penjaga rahasia langit, dan perantara turunnya rahmat Allah kepada seluruh alam. Tapi tahukah engkau, bicara tentang Wali Gauds, sejatinya adalah bicara tentang Allah sendiri. Karena para wali bukan tujuan akhir, mereka hanyalah cermin, pantulan cahaya dari Zat yang Maha Suci. Wali Gauds tak terlihat, namun nyata. Kita tidak pernah diberi izin untuk menyebut siapa dia. Kita tidak tahu di mana rumahnya, siapa muridnya, atau bahkan seperti apa wajahnya. Tapi kehadirannya nyata, terasa, menyelimuti dunia dengan rahmat dan penjagaan. Ketika sebuah negeri diselamatkan dari bencana, ketika seorang hamba yang putus asa tiba-tiba mendapat petunjuk, ketika dunia terjaga dari kehancuran oleh sebab yang tak terlihat, maka disitulah jejak Wali Gauds bisa dikenali, bukan oleh mata, tapi oleh jiwa yang halus. Jalan menuju Allah selalu terbuka. Banyak yang bertanya, apakah aku bisa bertemu wali? Apakah aku pantas terhubung dengan Wali Gauds? Sahabat, jalan menuju Allah tidak pernah tertutup bagi siapapun yang datang dengan tunduk, rendah hati, dan bersih dari keinginan dunia. Bukan gelar yang membuat kita dekat, bukan amal besar yang menjamin maqam, tetapi ketundukan mutlak, kesabaran dalam sujud, dan tangisan di malam yang sunyi. Karena para wali Allah termasuk Wali Gauds, tidak dilahirkan dari kemewahan dan pengakuan manusia. Mereka tumbuh dari kesunyian, ujian, kesabaran, dan cinta kepada Allah yang tidak pernah padam. Sejatinya, kita sedang mencari diri kita sendiri. Ketika kita mencari Wali Gauds, sebenarnya kita sedang mencari cahaya ilahiyah dalam diri kita. Kita sedang bertanya, apakah aku bisa menjadi hamba yang layak dilihat oleh Allah? Layak disambungkan dengan kekasih-kekasihnya? Dan Allah, dengan segala kasihnya, tidak akan menolak siapapun yang datang dengan sungguh-sungguh. Tidak peduli seberapa gelap masa lalumu, seberapa kotornya hatimu, atau seberapa jauh engkau pernah tersesat, Allah bisa membersihkan, membimbing, dan menyambungkan engkau kepada cahayanya. Sebuah nasihat terakhir. Sebelum kita mengakhiri perjalanan ruhani ini, izinkan aku menyampaikan satu pesan penting sebuah warisan para wali yang selalu mereka bisikkan kepada murid-muridnya. Jangan cari wali untuk disembah. Jangan cari wali untuk dipuja. Carilah wali untuk menuntunmu kembali kepada Allah. Dan jika engkau tidak pernah bertemu wali, tapi hidupmu menjadi lebih tunduk kepada Allah, maka sungguh itu lebih dari cukup. Sahabat, teruslah berjalan di jalan ini. Jalan pencarian, jalan penyucian, jalan cinta kepada Allah. Biarlah engkau tidak pernah melihat wali, tapi jadilah orang yang dicintai oleh wali, karena kerendahan hatimu dan ketulusan zikirmu. Wali Gauds memang tersembunyi, namun Allah tidak. Dia selalu dekat, bahkan lebih dekat dari urat lehermu. Dan siapa tahu, dalam sujud terakhirmu malam ini, dalam zikir lirihmu yang jujur, ruhmu bersentuhan dengan ruh Wali Gauds, tanpa engkau sadari. Jika engkau tidak melihat mereka, tapi engkau mencintai mereka karena Allah, maka engkau bersama mereka, insya Allah. Hadits Syahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.